Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rima Mutiara, NIM I1A2 19030. Kelas R002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah di Rasa Al-Quran wa Al-Hadis. Saya akan menjelaskan mengenai saum Ramadan fil Quran wa Al-Hadis. Yang pertama mengenai pengertian puasa. Pengertian puasa secara etimologi dalam bahasa Arab dan Al-Quran, puasa disebut saum atau syam yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Jadi secara umum pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan diri atau mengendalikan diri baik dari makan, berbicara maupun berjalan. Sedangkan secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i mengartikan puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh dan keinginan perut untuk makan, semata-mata karena taat kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa Ramadan, yaitu diniatkan pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sehingga puasa dapat diterima kecuali pada hari raya. Kemudian yang kedua, menurut Abi Yahya Zakaria al-Ansyari mengartikan puasa menurut istilah syara atau terminologi yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Kemudian dasar hukum berpuasa yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpetunjuk tentang ketentuan tibanya waktu kewajiban, yaitu datangnya bulan Ramadan, dengan sabdanya yang berarti dan Abdullah katanya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebulan 29 malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu melihatnya. Jika tertutup atasmu, cukuplah 30. Hadis riwayat Bukhari. Petunjuk Rasulullah di atas menunjukkan bahwa umat Islam wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakni apabila telah melihat bulan atau dengan persaksian seseorang yang adil. Apabila tidak terlihat bulan dan tidak ada persaksian tentang itu telah ada bulan, beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian panduan puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran wa Al-Hadis. Beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama, tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud berjaga-jaga sampai Ramadan telah masuk pada 1-2 hari itu, sementara mereka tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, menentukan masuknya bulan adalah dengan cara melihat hilal. Hilal adalah bulan sabit kecil yang nampak di awal bulan. Ketiga, apabila hilal telah terlihat pada satu hari di negeri, maka diharuskan bagi seluruh negeri di dunia untuk berpuasa. Kemudian syarat dan rukun puasa. Pertama, syarat berpuasa yaitu berakal atau akli atau orang gila di sini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kedua, balik sampai umur, karena itu anak-anak belum diwajibkan berpuasa. Ketiga, kuat untuk berpuasa qadir. Di sini orang sakit ataupun orang yang sudah tua atau lanjut usia, jika tidak mampu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi diwajibkan untuk bayar fidyah. Kemudian syarat sah puasa itu mencakup yang pertama Islam, mumayyiz, mengerti dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian suci daripada darah haid, nifas, dan wiladah. Kemudian rukun puasa, ada 2 rukun puasa. Yang pertama niat. Niat di sini sangat penting. Berniat mengerjakan sesuatu dengan sadar dan
Sengaja mengerjakan sesuatu berarti sesuatu itu dikerjakan dengan kemampuan kita. Niat itu adalah amalan hati dan niat puasa dilakukan pada malam hari. Dengan niat itu orang mulai mengarahkan hatinya untuk berpuasa esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menahan dari segala yang membatalkannya. Sesuai Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih." Dan yang terakhir, adapun hikmah puasa. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya dipegang adalah untuk mencapai ketakwaan atau la'alakum tattaqun. Takwa diambil dari kata yang bermakna menghindar, menjauh, atau menjaga diri. Kalimat perintah ittaqullah secara harfiah berarti hindarilah, jauhilah, atau jagalah dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa sangat banyak, sifat spiritual maupun yang sifat material. Yang pertama, tazkiyat al-nafsi, membersihkan jiwa, yaitu dengan jalan mematuhi perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan Allah semata. Kemudian puasa di samping menyehatkan badan, sebagai yang telah diteliti oleh dokter spesialis, juga menenangkan aspek kejiwaan atas aspek material yang ada dalam diri manusia. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik iradah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. Kemudian yang keempat, puasa dapat menurunkan daya seksual. Kelima, dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena puasa mengingatkan orang-orang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. 7, dapat menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Kemudian keistimewaan puasa bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan bulan turunkannya Al-Quran, bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan bulan pengampunan dosa, Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Puasa adalah perisai, orang-orang puasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.